Halo semua, kenalin eh, saya Jason Manuel dari kelas Teknik Informatika kelas F untuk angkatan 2024 dengan NIM 2451502011111050 akan menjelaskan perbaikan ujian akhir praktikum untuk mata kuliah pemrograman dasar di semester 1 untuk tahun ajaran 2024-2025. Di sini karena di UAP lalu saya mendapatkan nilai totalnya adalah nol, berarti secara nggak langsung berarti setiap soalnya juga nilainya nol dan ketiga-tiga soalnya beserta dengan pembahasan di setiap kode yang memenuhi program tersebut akan dibahas di video ini dan soal-soal yang akan dikerjakan yang pertama adalah data pekerja dengan level easy, lalu yang kedua rotasi matriks ini juga levelnya easy, dan yang terakhir adalah hindari serangan benteng dengan level kesulitannya medium. Jadi pertama-tama kita mulai dulu berurutan dari data pekerja. Di sini intinya adalah semua soal baik data pekerja, rotasi matriks, dan hindari serangan benteng itu kita bagaimana caranya, input formatnya, dan output formatnya itu harus sama kayak sampelnya. Jadi kalau misalnya nanti kita masukin 4 spasi 3 enter ini 6 9 15 20 keluarnya harus dari sini sampai sini. Nanti di soal yang rotasi matriks dan hindari benteng juga kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan lihat dulu untuk kodenya. Eh, di sini untuk data pekerja itu dia punya syarat khusus ya tertulis di bagian bawah soalnya yaitu wajib menggunakan minimal 3 metode yaitu satu metode main dan 2 metode tambahan buatan sendiri. Nah, di mana metode mainnya ada yang di paling atas, lalu tambahan metodenya adalah rekap statistik yang bersifat void dan tukang bangunan yang bertipe data integer. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu dari yang di void dulu, void main dulu maksudnya. Jadi di sini ada ini seperti pusatnya ya. Jadi di dalam metode main ini, metode rekap statistik yang tadi sifatnya void ada di dalam sini. Terus di dalamnya rekap statistik ini ada untuk yang metode ketiga yaitu tukang bangunan. Nah, fungsi dari setiap metode yang main ini kan ya sesuai namanya main dia yang utama, dia yang gerbang kita input untuk eh, taruh scanner inputnya, lalu buat array utama, lalu indexing array utamanya karena di sini ada n dan m itu merujuk ke N dan M di sini. Input formatnya N, M yang mewakili 4 dan 3 di sampel input. Lalu setelah ini kita bikin, lalu kita mulai masuk ke pengisian. Kenapa yang data ini dibikin array 2 dimensi? Karena supaya kita bisa mengakomodasi kebutuhan 4 baris ini. Jadi kalau cuma dibikin satu dimensi, kita nggak bisa buat 666, 999, 15, 15, 15, 20, 20, 20. Karena isinya setiap setiap indeksnya cuma bisa diisi satu. Sedangkan kita bikin dua supaya kita bisa masukin. Jadi di setiap baris I sama dengan nol, lalu J0 kita isi data, I-nya 0, C-nya 1 kita isi data, I0, C2 kita isi data terus sampai semua isi di array data ini terpenuhi. Nah, ini kita harus pakai loop ya untuk ini, untuk mengisi array data ini. Lalu setelah itu kita masuk ke metode kedua yang disambungkan di sini lewat rekap statistik dengan parameter n, m, dan data. Di mana n, m, dan data ini
adalah tiga ini. Ya, di mana jadi akan dipanggil lagi waktu kita bikin public static void rekap statistik sama persis n, m, integer integer, lalu array dua dimensi bertipe integer untuk data. Nah, ini eh, sebenarnya perhitungan dasarnya ada di sini, tapi nanti kita akan harus kembalikan lagi ke array utamanya, ke metode utamanya, entah itu dalam bentuk void atau bukan, yang pasti harus kita sambungkan. Nah, di dalam public static void rekap statistik ini ada banyak banget array, walau arraynya semuanya cuma sekarang satu dimensi, nanti akan kita lihat masing-masing fungsinya apa. Jadi yang pertama kita lihat dulu untuk integer jam minimal dan integer jam maksimal. Ini ditulis di sini 8 kali M dan 12 kali M. Nah, ini sebenarnya merujuk ke penggunaan denda dan bayaran lembur. Jadi di sini ditulis jika bekerja kurang dari 8 jam, maka untuk setiap jam yang kurang, nah ini ada minimal 8 jam, kita susun itu dengan variabel jam minimal, dan ini akan digunakan penggunaan gaji. Lalu nanti kalau lebih dari 12 minimal 12 jam per hari akan dapat tambahan 50% dari gaji, dan itu akan dianggap sebagai jam maksimal di program kita. Nah, jadi pertama-tama kita lihat dulu urutannya dari for loop pertama, ya seperti biasa nested loop. Lalu kita lihat di sini ada array pertama terpakai yaitu array jam satu dimensi bertipe data integer dengan panjang arraynya n adalah ini. Jadi rekapitulasi dari satuan ini. Jadi kan ini kan kita tadi kan di sini tulisannya penambahannya adalah data indeks i dan indeks j. Jadi satu indeks dari array jam itu akan mewakili penjumlahan dari tiga ini. Jadi nanti indeks pertamanya 18, indeks keduanya 27, indeks ketiga 45, dan indeks keempat atau yang terakhir 60. Lalu eh, belum keluar dari loop yang luar, hanya ditutup untuk loop dalam, lalu kita masuk ke array kedua bertipe data double, panjangnya n, semuanya satu dimensi. Yang kedua untuk gaji, jadi gaji untuk indeks yang ke i itu akan memuat jam yang tadi kita sudah buat, sudah isi, jam indeks ke i dikali 15.000. 15.000 ini mewakili gaji gaji dasar. Gaji per jam per dasarnya adalah 15.000. Lalu kita masuk ke logika yang untuk mengatur denda dan bayaran lembur. Jadi logikanya begini. Se di sini ada dituliskan untuk penjelasan sampelnya, di mana karena minimalnya adalah 8 jam per hari, berarti dalam waktu 3 hari jam kerja yang harus dia dapatkan adalah 24. Jadi secara nggak langsung sebenarnya untuk sampel 4 pekerja dengan 3 hari itu sebenarnya kalau total di indeks jam ini, jadi jam indeks ke ini totalnya nggak nyampe 24, dia akan kena denda yang setara dengan jumlah kurangnya. Jadi misalnya 24, berarti kan ini jam indeks ke satunya adalah indeks ke 0, indeks ke i-nya adalah 18. Berarti kan kurang 6 jam, berarti 6 dikali 15.000 dikali setengah, ini akan jadi denda. Tapi untuk nanti kasus yang lain, kalau dia lebih dari 36, kenapa 36? Karena minimalnya adalah untuk yang jam maksimalnya adalah 12 jam. Jadi dia maksimal bekerja 36 jam dalam 3 hari. Kalau lebih dari itu, berarti dia akan dapat bayaran lemburan yang adalah selisih dari jam dia bekerja dengan 36 sama terus dikali setengah dan dikali 15.000. Semuanya sama berbasis di gaji awal.
Lalu kalau sudah dapat semua angkanya, kita masukkan ke array baru lagi, yaitu adalah array untuk bayaran. Sama, berarti pada data double yang memuat penjumlahan dari gaji lembur di indeks ke I dan pengurangan untuk denda indeks ke I. Tadi waktu buat ini, sebenarnya ini ada kesalahan konyol ya. Jadi dari tadi buat ini lama karena ada satu kesalahan minor yang fatal. Jadi tadi awalnya buatnya adalah bayaran di indeks KI sama dengan gaji tambah denda tambah lembur. Padahal konsep denda adalah mengurangi bayaran awal. Tapi karena tadi buatnya kita di jumlah, jadinya lama banget nggak selesai-selesai dan salah terus ya karena ini tadi bikinnya di plus padahal seharusnya dia di min. Lalu kalau sudah dapat bayaran yang ini, berarti kita sudah bisa memenuhi sekurang-kurangnya ini tukang bangunan 1 sampai tukang bangunan 4 sampai gajinya semua kita sudah dapat. Sekarang kita cuma perlu mencari yang tiga ini. Nah, tiga ini logikanya itu ada di sini. Dari baris 37 ke bawah. Gimana? Di sini kita rumuskan dulu untuk eh, pekerja terbaik ini sebenarnya lebih ke kode pekerjanya ya. Jadi dengan kita lambangkan integer itu sama dengan nah tukang bangunan dengan parameter jam ini adalah metode ketiga ya. Tukang bangunan di sini dan di sini. Ini sama. Jadi nanti apa hasil yang ada di metode tukang bangunan di bawah akan ditampilkan di sini. Lalu ini fungsinya nanti adalah supaya kita nggak perlu pakai looping karena kemarin waktu kerja UAP sempat coba otak-atik pakai looping tapi hasilnya malah kemarin di UAP itu salah satunya kenanya ada di index out of bounds. Kemungkinan besar kenanya antara waktu pengisian ini 666,999 ini atau di bagian bawahnya yang ini. Kurang tahu kemarin salahnya di mana karena bener-bener dia cuma keluar index out of bounds dan nggak bisa diselesaikan programnya. Nah, kembali lagi ke sini, terus kita juga tambahkan bonus ya, karena bonus itu juga salah satu yang diminta, bonus tambahannya berapa. Dengan dasar perhitungan bonus itu adalah 0,1 dikali bayaran, tapi dengan indeksnya adalah pekerja terbaik. Kenapa? Ya karena kita cuma carikan bonus itu untuk satu pekerja saja. Dan pekerja itu nanti indeksnya yang mana akan kita carikan berdasarkan hasil yang kita dapat di eh, metode ketiga nanti. Nah, nanti kalau sudah ini gaji terbaik ini adalah total gaji yang diterima. Jadi diwakili dengan variabel ini, lalu kita dapat bayaran untuk indeksnya sama. Jadi ini sebenarnya bayaran untuk pekerja terbaik itu ditambahin bonus. Nah, terus nanti kalau sudah kita masukkan ke for loop dan ya untuk menampilkan datanya ya supaya bisa kelihatan kayak gini, ini semua. Nah, ini diwakili dengan bagian bawah ini. Sistem out print line untuk tukang bangunan. Sistem out print line total jam kerja. Print F karena kita butuh satu angka di belakang koma saja. Karena kalau nggak dibikin sistem dot out the print F kemungkinan besar bukan cuma satu angka di belakang koma. Lalu yang di sini sama pekerja terbaik, tukang bangunan keberapa pakai print line dan bonus dan total gaji karena semuanya di contohnya ada satu titik satu angka di belakang koma kita pakai sistem printf. Nah, terus kita akan beda sekarang untuk tukang bangunan ini di mana dia bertipe tanda integer dengan parameternya array jam. Nah, di sini kita masukkan buat variabel baru yaitu jam maksimal ini yang tadi. Sekarang kita samakan dengan jam indeks ke 0. Ini maksudnya supaya nanti pada saat menghitung mengembalikan indeks ke pekerja terbaik yang ini ada isinya jadi nggak ngikutin lagi yang di atas ini jadi
Ini dua yang beda ya. Eh, ada bahasanya, jadi kayak kita inisiasi dan deklarasi ulang variabel itu. Nah, terus di sini kita juga kasih kode pekerjaannya. Ini nanti yang di return, yang kita kembalikan karena dia int, integer. Berarti dia harus ada yang dikembalikan karena dia bukan void. Lalu kita masuk ke for loop-nya, yaitu selama i-nya sama dengan nol dan i kurang dari panjang dari array jam, lalu iterasi plus plus. Kalau jam indeks ke i-nya lebih dari jam maksimal, ya jam maksimal ini merujuk yang ini. Nah, kan tadi jam indeks ke nolnya kita ambil dari jam array jamnya itu tadi 18 ya karena dia indeks ke nol. Nah, kalau lebih ya jam maksimalnya jadi jam indeks ke i, berarti kalau misalnya eh, indeks ke nolnya kan di sini berarti 18, indeks ke satunya 27. Berarti sekarang di titik ini jam maksimalnya adalah 27, terus kode pekerjanya juga ngikut. Jadi i-nya itu i yang keberapa. Tapi kalau bukan, ya berarti dia akan ikut stay jam maksimalnya sama dengan jam indeks ke nol. Lalu ini di return. Nah, nanti dengan mengikuti kode program ini nanti bisa dapat memenuhi sampel output yang ini. Oke, jadi ini untuk yang data pekerja dengan level isi. Sekarang kita masuk ke yang soal kedua yaitu rotasi matriks dengan level juga easy. Jadi kemarin waktu kerja UAP ini sebenarnya enggak ini adalah soal yang endingnya tidak bisa dieksekusi karena tidak selesai. Alasannya adalah karena waktu itu nggak dapet logikanya untuk bagaimana, maksudnya logikanya paham. Jadi maksudnya indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini akan diputar berapa kali itu ngikut yang ini, dan format pengulangannya dibantu dengan modulo. Nah, tapi untuk implementasi ke kodenya yang waktu itu nggak dapat bagaimana caranya, karena waktu itu dicoba malah malah salah hasilnya. Nah, jadi kita langsung aja bahas di sini. Jadi ini intinya ada matriks persegi, jadi kita cuma perlu input satu aja nanti. Lalu kita matriks persegi kan berarti bisa satu kali satu, dua kali dua, tiga kali tiga, empat kali empat. Nah, nanti angka berapa banyak perkalian, maksudnya ukuran matriks itu diwakili dengan angka pertama di sini, yaitu nanti disimbolkan dengan huruf n di variabel. Jadi kalau misalnya ini 3 ya 3 kali 3, kalau ini 4 ya 4 kali 4. Lalu ini diputar berapa kali? Nah, ini karena dia diputar sekali di sampel inputnya, semula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dia berubah 90 derajat searah jarum jam. Berarti awalnya 1, 2, 3 di sini, karena dia diputar 90 derajat ke arah jarum jam, berarti dia akan ada di sini. Dia satu menggantikan posisi 3, dua di posisi 6, tiga di posisi 9. Nih, jadi bisa dilihat yang di sini 1, 2, 3-nya ada di sebelah kanan. Jadi, nah ini kita akan mencoba mencari bagaimana caranya membuat kode yang ini. Nah, ini sebenarnya baris kodenya cukup pendek dan array metodenya paling sedikit dari antara eh, soal pertama dan soal ketiga. Nah, jadi di sini cuma perlu dua metode aja. Yang metode pertamanya yaitu untuk metode main, public static void main, dan yang kedua adalah public static dengan tipe datanya integer untuk array rotasi. Kenapa array? Karena nanti eh, kita input dan outputnya sama-sama dalam bentuk array matrix. Jadi dia bukan dalam bentuk variabel. Nah, jadi kita pertama-tama lihat dulu seperti biasa, kita deklarasikan dulu scannernya, lalu kita buat input n. N itu untuk tadi mewakili jumlah ukuran matriksnya, dan K itu untuk mewakili berapa kali matriks itu akan diputar. Nah, waktu itu di sini juga dituliskan K
K modulo 4 karena setelah 4 kali rotasi matriks kembali ke posisi awal. Ya ini jadi sebenarnya sama aja dengan mewakili 360 derajat. Jadi apapun yang kembali atau sudah melewati 360 derajat akan kembali ke posisi semula. Dan nanti di sini ada ditulis nih K sama dengan K modulo 4. Nah, lalu setelah kita tadi bikin variabel N dan variabel K dengan tipe data integer, kita sekarang juga bikin matriks awalnya dengan tipe datanya integer 2 dimensi array dengan panjang array-nya masing-masing dimensinya adalah N. Ya, karena bentuknya persegi. Karena kalau dia bentuknya persegi panjang, baru ini panjangnya beda. Nggak bisa cuma pakai satu variabel. Tapi karena persegi satu variabel sudah bisa mewakili panjang matriksnya. Lalu seperti biasa kita masuk ke iterasi pertama, looping for loop, for nested loop. Kenapa? Ya sama kayak tentang data pekerja tadi, kita harus masukin setiap satu-satu I sama I0, J0 datanya apa, I0, J1 datanya apa. Terus sampai semua indeks dalam array matrix terpenuhi. Lalu kita masuk ke iterasi kedua, yaitu ini eh, iterasi kuncinya, di mana ini nanti perputarannya akan ada di sini. Bisa dilihat di sini matriks ini akan sama dengan metode rotasi dengan parameter matriks dan n. Nih, sama kayak yang di sini ya, public static integer rotasi dengan parameter matriks dan n. Nah, nanti ini isinya apa kita bahas ya, terakhir. Lalu kita masuk ke looping ketiga, yaitu for nested for. Lalu ini untuk menampilkan saja sebenarnya. Jadi untuk menampilkan eh, matriks yang sudah diubah itu harus pakai nested for. Lalu sistem dot out dot print matriks indeks I indeks ke J ditambah spasi. Kenapa dia bukan println dan kenapa sudah spasi? Karena kalau dia println dia jadinya ke bawah semua, nggak ke samping. Dan kalau nggak ada spasi nanti dia jadinya langsung tempel-tempel satu. Nggak ada spasi. Ini kan ada satu spasi dua spasi tiga. Nih 7 spasi 4 spasi satu. Nah, kalau nggak digitu nanti dia nggak ada ininya, nggak ada spasinya. Jadinya kita butuh spasi juga. Terus nanti ini ada sistem dot out dot println supaya setelah eh, ini loopingnya habis, tidak memenuhi syarat lagi, langsung turun ke baris bawahnya. Jadi supaya ini nggak dijejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi 7, 4, 1, 8, 5, 2, tapi dia turun 7, 4, 1, terus nanti 8, 5, 2, karena akan habis di indeksnya setelah 3 kali input. Nah, lalu tadi yang metodologi itu sebenarnya isinya apa aja sih? Nah, jadi ini ada kita bikin matriks array baru yang akan jadi array transit ini sebenarnya. Jadi array transit itu kita kasih nama matriks hasil, ukurannya dan panjang arraynya harus sama dengan matriks yang di copy. Yang ini kan sebenarnya cuma jadi cetakan aja. Nah, itu harus sama, jadi sama-sama 3 kali 3 dan harus sama-sama 2 dimensi. Nah, terus kita masukkanlah matriks hasil yang kita jadi cetakan ini ke nested loop di mana, nah ini yang beda. Jadi waktu itu di bagian sini waktu UAP itu yang nggak terlintas waktu kerja. Jadi setelah di nested loop itu matriks hasil, tapi kita indeksnya yang di depan adalah J karena ini kan mau kita ini ya mau kita buah jadi yang di depan J duluan. Nah, lalu yang di belakangnya ini dia pakai N min 1 min I. Ini kalau kita masukkan kan berarti 3 kurang 1 kurang I. Berarti ini ada di indeks kedua. J-nya 0, indeksnya kedua, berarti benar. Posisi 1 akan berpindah dari sini, dari 00 ke 02. Kayak gitu konsepnya. Jadi kenapa ini kita putar semua dalam bentuk seperti ini. Nah, ini sama dengan ini pakai konsep penumpukan array. Jadi kita benar-benar mau numpuk semua isi array-nya. Jadi matriks IJ ini kan matriks awal tadi. Nah, ini benar-benar kita tumpuk pakai cara nge-copy array yang full di copy, kita kasih sama dengan satu supaya dia langsung ketumpuk semua. Dan matriks cetakan ini kita return ke atas supaya nanti dia bisa di display, ditunjukin. Nah, nanti dengan kode-kode ini kita bisa
bikin sampel input 123456789 dengan outputnya 741841293. Oke, untuk yang eh rotasi matriks dengan level isi cukup segitu. Sekarang kita ke soal terakhir yaitu hindari serangan benteng dan levelnya medium. Ini sebenarnya waktu kerja UAP itu udah hampir dapat ini sebenarnya logikanya adalah yang paling gampang. Eh, karena keuntung bidak yang ditaruh itu benteng. Kalau bidaknya variatif itu pasti lebih susah lagi. Dan ya ini untuk yang hindari serangan benteng ini sebenarnya nggak terlalu susah tapi cukup ribet untuk mikirnya langsung di pikiran kalau mau ditranslate ke bahasa program. Jadi kita langsung aja di sini kita pakai tiga metode. Metode satu ada metode main, lalu satu untuk cek petak. Nanti kita akan jelaskan fungsinya apa, tipe data integer, dan yang terakhir adalah status petaknya dengan tipe data boolean. Jadi dasar ini mengikuti dasar catur dengan ukuran papannya 8 kali 8. Nah, papan caturnya sendiri itu diwakili dengan array dua dimensi papan dengan tipe datanya karakter char. Nah, ini nanti fungsinya adalah karena input kita yang bisa masuk itu cuma titik dan pagar hashtag. Berarti kita butuhnya char. Seperti biasa di sini di void main-nya juga jangan lupa deklarasikan dulu scannernya. Lalu setelah itu kita masuk ke for loop. Nested for loop untuk mengisi setiap barisnya. Jadi nanti supaya kita bisa masukin ini ya seperti biasa kita perlu dua dimensi i, j sama dengan baris tapi bukan eh, input next line aja. Jadi di sini memang ada string baris sama dengan input next line ini untuk supaya persatuannya persatu baris, dua baris, tiga baris, empat baris sampai bawah. Tapi nanti kita juga perlu char add. Jadi fungsi char add ini supaya nanti kita bisa ambil persatuan karakter yang di input itu kita bisa cek nanti datanya kayak gimana. Nah, terus kita di sini bikin integer untuk petak amannya. Petak aman ini nanti berapa banyak petak aman yang bisa kita cek, yang bisa diisi. Karena di sini sampelnya, nah ini 4 ini yang dimaksud dengan kalau di variabel yang pada program ini adalah petak aman, itu akan diwakili dengan cek petak untuk dengan parameter papan. Nah, ini untuk nanti metode yang kedua. Terus nanti kita tunjukkan dengan sistem out println petak amannya ada berapa. Lalu kita masuk ke metode kedua yaitu cek petak dengan parameternya papan array dua dimensi bertipe data karakter. Nah, di sini ada status aman sama dengan nol. Status aman ini eh ya anggapannya variabel yang buat menjembatani ke petak aman nanti. Jadi ini akan masuk ke nested loop di mana nanti kan kita pasti diminta ini kan kalau di alur programnya ini kan diminta untuk input titik atau pagar. Kita kan ngikutin ini nih sampel inputnya. Nah, di sini kalau ini sama dengan titik, terus nanti kita akan masuk lagi ke yang ketiga, yaitu status petaknya. Jadi status petak itu aman atau enggak, karena titik mewakili aman dan pagar mewakili tidak aman karena ada bidaknya. Nah, nanti ini status petak ini metode boolean dengan tiga parameter yaitu papan array dua dimensi, integer i, integer j, lalu nanti dari sini kita kalau memang true, karena ini kan return boolean ya. Jadi kalau returnnya true dia plus satu, kalau returnnya false dia nggak nambah. Nah returnnya false adalah di sini di public static boolean ini bisa kelihatan nanti kita masukkan ke looping, kita kasih ya, integer k 0 k kurang dari 8 k iterasi k plus plus. Jadi untuk yang di boolean ini sebenarnya dia ngecek per satu baris ini dari sini ke kanan baris A8 sampai H8 ini ada bisa diisi enggak, terus dari A8 sampai A1 ini ada semua isinya atau enggak, maksudnya aman atau enggaknya. Nah, kalau dia hashtag berarti dia returnnya false, tapi kalau dia enggak berarti kalau bukan hashtag atau dilalui jalur benteng dia akan return true. Kalau return true dia kembali ke public static integer petnaknya akan berfungsi sebagai plus satu untuk status aman.
Nah, jadi nanti dengan logika ini kita bisa bikin dan memperkirakan ada berapa kotak aman yang bisa diisi kalau susunan bentengnya kayak gini. Ya, jadi sekian pembahasan dari saya untuk remedial ujian akhir praktikum pemrograman dasar ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Ya,